中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ledakan yang menggelegar seperti guntur yang menyebabkan gunung runtuh dan tanah yang terbelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Pada saat itu, tak terhitung jumlah orang yang telinganya tuli sementara di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit yang cerah sebelum menyapu seluruh tempat sebagai tak terhitung banyaknya tatapan kaget yang diamati. Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan. Lipatan dalam bisa terlihat jelas. Tabrakan ini dari serangan paksa penuh antara Xiao Yan dan Fan Lao bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri untuk diledakkan. Tabrakan antara Dou Huang sebenarnya ini menakutkan. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah adalah ratusan kaki lebar. Itu tampak seperti orang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat badai bergejolak keras, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi dari banyak orang kuat di langit untuk berubah tanpa sadar. Bagian bawah badai energi terhubung dengan Akademi Batin. Tak terhitung jumlah bangunan yang hancur total saat ini. Selain menara penggilingan langit-langit yang gelap hitam, semua bangunan dan bahkan pepohonan di sekitar beberapa ratus meter sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan ketika badai menyapu lewat. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan akan tercengang. Badai telah datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah menghancurkan pojok Akademi Batin sampai benar-benar berantakan, badai yang menyapu perlahan melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan dirinya yang dingin dan cerah. Semua yang tersisa benar-benar berantakan. Banyak sesepuh di langit memandang Akademi Batin di bawah setelah badai telah tersebar. Sudut mulut mereka tanpa sadar bergetar sedikit. Jika mereka harus bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan Akademi Batin akan hancur total dalam pertempuran sengit ini dan tidak akan membutuhkan letusan, api jatuh hati untuk melakukannya. Dibandingkan dengan kesedihan yang dirasakan para tetua di keadaan menyedihkan Akademi Batin setelah kehancuran, orang-orang kuat dari daerah Black Corner sedang mengamati pemuda berjubah hitam di kejauhan dengan wajah kaget. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan benar-benar dapat keluar tanpa cedera dari serangan kuat seperti itu oleh Fan Lao. Teknik Dou yang digunakan oleh anak muda ini lebih awal adalah setidaknya dari kelas D. Kalau tidak, itu tidak akan bisa benar-benar memblokir Fan Full, Great Blood Bodhisattva Devourer. Hati semua orang tiba-tiba memahami ketika mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul berniat merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tetapi segera merasakan keseriusan tambahan ketika menghadapi pemuda di kejauhan. Pada kelas mereka ini, teknik kelas Wando biasa tidak lagi memiliki banyak dampak jika seseorang ingin menyakiti atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan yang sama. Hanya teknik di kelas Dou yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik di kelas Dou adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap para ahli kelas Dou Wang atau bahkan Dou Huang ini. Namun, teknik di kelas Dou sebagian besar diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang yang luar biasa. Setelah semua, jika seseorang ingin membuat teknik Dou, seseorang akan membutuhkan sedikit keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk membuat teknik Dou adalah semua orang terkenal di benua itu. Dan mereka yang bisa membuat di kelas Dou teknik adalah eksistensi yang sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu,
teknik kelas Doudi adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Jika faksi kelas 2 biasa bahkan memperolehnya, mereka akan memperlakukannya seperti harta terhebat dari fraksi mereka. Selain itu, beberapa dari para ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Dou yang bisa mereka ambil di atas kekuatan mereka, Douki. Orang-orang semacam ini sangat umum di benua ini. Akan lebih baik jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan adalah secara acak menggunakan serangan Douki untuk menyebarkan teknik Dou yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu seorang ahli yang kekuatannya dekat dengan mereka, kemungkinan mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan lowing lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah penghalang. Faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Kekuatan bertarung semacam ini bergantung pada 3 faktor utama: kelas dan kekuatan seseorang, metode ki seseorang, dan teknik Dou yang dimiliki seseorang. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi, tidak sulit untuk melompat melintasi level atau bahkan melintasi kelas untuk menantang lawannya. Xiao Yan adalah orang seperti itu. Sepanjang perjalanannya, sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya pada saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode Qi, mantra api, dan teknik Dou yang kuat. Oleh karena itu, teknik di kelas Dou dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Douang dan di atas dibandingkan dengan kelas lain. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasa iri dan bahkan cemburu ketika mereka melihat bahwa pada usia mudanya, Xiao Yan sudah menguasai teknik Dou yang kuat yang cukup untuk menyamai pencipta bodhisattva darah agung, Fan Lao. Sebuah putih pucat telah muncul ke wajah Fan Lao yang ganas di langit yang jauh. Jelas, pembantu bodhisattva darah agung yang sangat kuat yang dia gunakan sebelumnya sangat membuatnya kelelahan. Namun, dia tidak mendapatkan banyak efek meskipun menggunakan teknik Dou yang sangat kuat. Fan Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk memuntahkan darah saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang masih berdiri di sisi yang berlawanan. Bajingan kecil ini memang sangat kuat. Sangat mungkin bahwa tidak akan banyak berpengaruh jika saya terus mengganggu dia. Sebuah kuku tajam seperti pisau terbang melewati ruangan dan membawa kilau dingin yang padat. Itu gelap seperti pandangan Fan Lao yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Meskipun saya tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah itu berakhir, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalik tangan seseorang. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi ahli yang kebingungan di Back Corner Region. Dia berhasil nyaris tidak menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga jelas menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak memberi Fan Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fan Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak lagi akan bermurah hati dalam semua tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fan Lao dan menghilangkan masalah lebih lanjut jika dia memiliki kesempatan. Setelah semua, efek dari pembalasan liar, gila oleh ahli Du Huang akan memberikan satu sakit kepala yang hebat. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dengan flip dari tangannya, ia menempatkan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan kendali seperti senjata berat. Sebuah cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan gemuruh guntur samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Ini berkedip sebelum berkedip ke arah Fan Lao.
Fan Lao, yang fokusnya adalah pada Xiaoyan, merasakan sesuatu pada saat tubuh yang terakhir bergerak. Setelah memutuskan untuk bersembunyi sementara, Fan Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat menembak kembali. Anda ingin melarikan diri. Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiaoyan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat raungan gemuruh terdengar samar. Kecepatan yang tiba-tiba muncul Xiaoyan juga menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah sedikit. Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiaoyan muncul, paku yang tajam menjadi seperti pisau yang menembus tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fan Lao. Cahaya perak di bawah kakinya anehnya melintas dan memasuki tempat di dekat dada Fan Lao. 5 jari-jarinya tiba-tiba mengepal karena mereka segera menghantam keras. Sebuah film darah melingkar muncul saat kepalan tangan menabrak dada Fan Lao. Kekuatan yang terkandung dalam tinju berkurang lebih dari setengah. Meskipun demikian, kekuatan remanen masih mengguncang Fan Lao sampai dia menarik 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan tidak beristirahat atau berhenti setelah satu serangannya membuat kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Lengannya bergetar saat tinjunya tertinggal di belakang. Angin dari tinjunya meledak seperti angin dingin yang tajam. Fan Lao sepenuhnya turun ke Disan Negara yang terasing di bawah serangan jarak dekat seperti gale liar Xiaoyan. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, tinju dari Xiaoyan akan menyerangnya berat karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Xiaoyan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan ahli Do Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika pandangan seseorang bergeser ke seluruh medan pertempuran di langit, seseorang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang diciptakan dari Douki berbenturan bersama. Terkadang, akan ada orang kuat yang akan jatuh dari medan perang. Dari penampilan bergoyang sosok itu, jelas bahwa orang itu terluka cukup parah. Apa yang menyebabkan semua orang merasa sedikit nyaman adalah bahwa para ahli yang telah meninggalkan medan perang terluka tidak hanya terdiri dari sesepuh di Akademi Jianan. Beberapa dari mereka dari Black Corner Region juga terluka setelah menerima serangan gabungan dari beberapa orang di medan perang yang kacau. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam usaha ini untuk merebut api surgawi masih merupakan salah satu antara Sukian dan Tetua Emas Perak. Tatapan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan perang, tetapi hanya bisa mendengar bang yang keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lakukan adalah secara samar-samar melihat 3 figur manusia mengganggu satu sama lain berulang kali setelah menyempitkan mata mereka. Konflik dengan Black Corner Region ini adalah skala terbesar dalam sekian tahun dengan jumlah orang kuat yang paling banyak berpartisipasi. Riak energi yang pada dasarnya menghapus matahari menyebabkan hati para siswa yang menonton di bawah ini untuk merasakan panas api yang mendidih di dalam hati mereka. Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak tenaga untuk pelatihan bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang kuat yang disukai orang lain? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit. Tidak ada yang menyadari bahwa lapisan film energi berwarna hitam di Menara Pemurnian Langit Berkobar yang rusak di bawah ini tanpa sadar dan secara diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga gelap yang sangat gelap di bawah film energi. Kedua mata ular hitam yang dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya, mereka berhenti di Han Feng dan Xiaoyan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi naik di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga sangat melambung.
Keserakahan yang sangat manusiawi juga lahir di dalam mereka. Ternyata tidak hanya Xiao Yan dan Han Feng ingin menelan Fallen Heart Flame. Yang terakhir, tampaknya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.